Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan ruang sampel. Nah, cara untuk menentukan ruang sampel itu dibagi menjadi dua cara ya. Jadi cara yang digunakan itu bisa menggunakan yang pertama tadi adalah dengan tabel, yang kedua itu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita kembali lagi yang pertama yaitu dengan cara menggunakan tabel. Nah, jadi semisal di sini ada contoh soal, dua keping uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Nah, dengan menyajikan dengan cara tabel ini, kita akan membuat tabel. Nah, seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya dua keping uang logam di sini kan ada uang logam. Nah, uang logam itu memiliki dua sisi, di mana sisinya adalah sisi angka dan gambar. Nah, karena jumlahnya di sini ada dua, maka kita akan buat dia itu tabelnya nanti adalah tabel yang berukuran 2 dikali 2 ya. Jadi di situ nanti ada 4 tempat yang digunakan untuk meletakkan dari anggota ruang sampelnya itu. Jadi misalkan kejadian 1 itu arahnya ke bawah, kejadian 2 itu arahnya ke dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, maka setelah kita membuat tabel seperti itu, nanti kita jodohkan aja. Misalkan untuk kemungkinan pertamanya adalah angka-angka. Kemungkinan keduanya adalah angka gambar. Terus kemudian bisa jadi nanti dia adalah gambar angka, satunya adalah gambar-gambar. Jadi berdasarkan tabel kita jodohkan seperti itu ya. Nah, kalau kita hitung, nah ternyata di sini untuk anggota ruang sampelnya ada berapa di sini banyak anggotanya? Ya kita hitung aja. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata ada 4. Sehingga kalau dituliskan itu kita akan menuliskannya ke dalam suatu himpunan. Jadi dia nanti pakai kurung kurawal ya. Sehingga nanti didapatkan S sama dengan itu kita buka kurung kurawal berarti di situ AA, kemudian AG, GA dan GG. Kemudian ditutup lagi sama kurung kurawal. Jadi itu kalau kita menggunakan cara yang pakai tabel. Berikutnya juga bisa kita menggunakan pohon faktor. Nah, misalkan ini kita menggunakan pohon faktor. Nah, kita akan buat dia itu menjadi sebuah cabang ya. Jadi pohon itu kan selalu ada cabangnya. Nah, pada bagian pertama di situ kita tulis pada koin 1 ya. Berarti di situ adalah angka gambar. Nah, terus kemudian pada koin yang kedua itu juga akan kita buat cabangnya lagi. Nah, ini cabangnya itu berada di masing-masing ya. Jadi A dibuat cabangnya sendiri, G juga dibuat cabangnya sendiri. Dan mata uang logam ini itu kan ada dua sisi, angka dan gambar. Jadi nanti masing-masing dikasih itu. Jadi dikasih keterangan angka dan gambar. Nah, sesudah kita memberikan keterangan angka dan gambar pada masing-masing cabangnya, nah itu juga didapatkan ruang sampel yang sama, yaitu berapa saja. Jadi yang pertama tadi adalah angka-angka, terus kemudian angka gambar dan gambar angka, habis itu adalah gambar-gambar. Nah, kalau menuliskan ke dalam kurung kurawal, nah itu nanti sama. Jadi cara menyatakannya adalah, nah itu berarti tadi adalah S sama dengan, nah kita gambarkan dengan kurung kurawal, berarti adalah AG, atau kita mulai dari AA dulu aja ya. Berarti di sini AA, kemudian AG, setelah itu adalah GA, habis itu adalah GG. Nah, jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi, tadi kurang keterangan itu kamu tambahkan di buku catatanmu. Nah,
Cukup dulu untuk bagian yang kedua, nanti akan saya lanjutkan di bagian yang ketiga.